Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Ika Saputri. Saya dari Prodi Sastra Indonesia kelas C semester 2. Jadi, di video ini saya akan cerita pengalaman saya tentang perbedaan dialek dan bahasa di tempat saya tinggal dan di tempat saya kuliah. Jadi, saya ini orang dari Probolinggo, di mana kebanyakan orang-orang di tempat tinggal saya itu menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari. Nah, sedangkan saat ini saya tengah melanjutkan pendidikan S1 saya di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, di mana penduduk di sini menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Nah, perbedaan ini yang kadang-kadang membuat saya bingung sekaligus ngakak. Soalnya saya memiliki cerita lucu tentang perbedaan bahasa dan dialek ini. Pernah suatu ketika saya meminta file kepada teman saya. Saya bilang, filenya kirim ya, aku mau minta. Nah, terus dia itu jawab, iya engko ae. Nah, dari situ saya muncul pertanyaan, engko ae kan kayak gak nyambung ya. Saya minta file terus engko ae. Sedangkan kata engko di rumah saya itu artinya ya saya. Seperti contoh engko makan, ya artinya saya makan. Nah, ini kok engko ae, masa saya saja. Nah, sampai kelas saya bertanyalah kepada teman saya yang lain, apa engko ae itu artinya? Dia bilang gini. Terus teman saya bilang, engko itu artinya nanti aja. Oh, berarti nanti saja. Tak kira saya saja. Soalnya kan kata engko di rumah saya itu ya artinya saya. Terus ada juga cerita tentang kata tako. Nah, tako di rumah saya itu artinya ya takut. Saya takut, engkau tako, ya seperti itu. Nah, pas waktu itu saya pergi ke kampus 1. Pas sampai di kampus 1, saya bertanya kepada teman saya, di sini tidak ada wifi-nya, Kak. Soalnya saya lagi ada kendala dengan kuota saya. Ada kok. Yang mana? Yang ini, Kak. Nah, gitu. Terus ditunjukin sama teman saya, iya yang ini. Loh, kok ada sandinya? Soalnya kan di kampus Winsa yang di Gunung Anyar, My Winsa itu tidak ada sandinya. Apa sandinya? Saya tanya gini kepada teman saya. Terus dibilang sama teman saya, takok Mas Teguh. Loh, saya mikir, oh di sini pada takut ya sama Mas Teguh. Terus diketawain sama teman saya. Loh iya kan, takut artinya takut kan. Berarti kan takut semua sama Mas Teguh, saya bilang gini. Terus kata teman saya, takut itu bukan artinya itu, kata teman saya. Loh terus apa takut? Kan takut Mas Teguh. Takut itu tanya Om Mas Teguh. Oh, takut itu artinya tanya. Beda banget kan? Soalnya kan di rumah saya kata takut itu ya takut. Nah, sedangkan di sini kata takut itu artinya tanya. Nah, tapi seru juga sih, dari situ saya bisa belajar bahasa Jawa sedikit demi sedikit. Meskipun saya belum bisa ngomong menggunakan bahasa Jawa dengan lancar, tapi setidaknya saya mengerti apa yang teman-teman saya katakan. Dan saya juga bisa nangkep, misalnya teman-teman saya ngomong, wis mangan ta. Ya saya ngerti kalau artinya udah makan ta. Cuma untuk ngomong menggunakan bahasa Jawa balik, saya masih belum begitu lancar gitu. Nah, tapi dan dari pengalaman ini saya juga sadar kalau bahasa dan dialek itu merupakan bagian dari identitas kita. Awalnya saya juga malu karena logat saya itu ketahuan banget kata teman-teman saya. Dan saya juga sadar kalau cara saya ngomong itu memang beda dari teman-teman yang lain. Tetapi kita tidak perlu minder. Awalnya kan saya malu, nah, tapi dari pengalaman ini saya justru bangga karena hal ini menunjukkan dari mana daerah asal kita. Nah, tapi ini juga disalahartikan. Banyak teman-teman saya yang mengira kalau saya ini dari Madura. Kamu dari Madura mana? Bangkalan kah? Atau Pamekasan atau Sumenep ya? Nah, saya ini bukan orang Madura, cuma ngomongnya saja yang menggunakan bahasa Madura. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin juga mengalami hal seperti saya, kalian tidak perlu malu, tidak perlu minder. Justru dengan pengalaman seru seperti ini, kita bisa belajar bahasa lebih banyak. Dan menurut saya, bahasa itu bukan hanya tentang kata-kata semata, tetapi juga tentang budaya. Semakin kita belajar, semakin kita bisa menghargai perbedaan tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kesalahan dalam berbicara kayak terbelit-belit, saya juga mohon maaf, karena meskipun menggunakan bahasa Indonesia saya masih agak kesulitan. Kayaknya lidah saya ini udah terbiasa menggunakan bahasa Madura. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.